skripsinya begitu dicek, diturnitin oleh dosen, langsung banyak sekali keluar similarity ya, kesamaan dengan karya orang lain. Skripsinya tidak diterima, akhirnya suruh buat ulang karena dianggap plagiator. Bagaimana caranya supaya selamat dari tuduhan plagiasi ini? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia. Bersama saya Mihfa Rizkia MHI, dosen STAI Tapak Tuan. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menghindari plagiarisme dengan parafrase. Ya. Jadi parafrase ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa yang sedang menuliskan skripsi, ya. Jadi setiap mahasiswa harus memiliki kemampuan ini, ya, dan harus tidak boleh malas, ya, tidak boleh malas untuk melakukan hal ini, ya. Apa itu parafrase? Parafrase adalah mengubah, ya, memodifikasi kutipan dari buku, ya, atau dari karya orang lain, diubah, ya, dimodifikasi sedemikian rupa, tapi tujuannya tetap sama, ya, maknanya tetap sama, tapi kalimat itu, satu paragraf itu haruslah diubah lagi, dimodifikasi lagi, ya. Nah, tujuannya apa, ya? Tujuannya untuk melahirkan karya baru, ya. Jadi karya yang sudah dimodifikasi itu, ya, dibuat ulang dengan bahasa sendiri, itu bukan lagi plagiasi namanya, ya, bukan lagi mencontek karya orang lain, tapi murni karya kita sendiri, ya. Cara parafrase itu, ya, saya tunjukkan. Yang pertama itu, ya, gunakanlah bahasamu sendiri. Nah, jadi ini penting, ya. Jadi dari awal skripsi itu dibaca, ya, dia harus konsisten, ya, gaya bahasanya. Jadi ketahuan natural, ya, bahwa itu adalah ditulis oleh satu penulis yang sama. Jadi gaya bahasanya itu harus sama. Jadi enak dibaca, ya, sistematis dan mengalir gitu, terkesan mengalir. Bisa kita nilai, ya, ketika kami membaca skripsi mahasiswa itu mana yang kopas dari banyak sumber, ya, mana yang memang menggunakan bahasa sendiri, ya. Jadi jangan takut, ya, jangan sungkan untuk menggunakan bahasa sendiri, ya, asalkan mudah dipahami dan jelas, ya. Jadi bahasa sendiri itu sangat baik, ya, sangat baik. Itulah hasil karya orisinil milik sendiri. Nah, lalu, ya, bukan berarti mengutip dari buku itu tidak dibolehkan sama sekali, bukan, ya. Tetapi ada juga hal-hal yang memang harus kita kutip. Apa itu? Misalnya pengertian, ya, pengertian atau teori yang sudah umum diketahui, ya, yang sudah terkenal, itu boleh kita kutip. Tapi, ya, jangan lupakan mencantumkan sumbernya, ya, cantumkan sumbernya. Sumber aslinya. Nah, jadi di dalam parafrase ini juga mengandung unsur mencantumkan karya asli, ya, maka itu sudah aman dari plagiarisme. Jadi mencantumkan sumber itu bisa ditaruh di footnote, ya. Nah, nanti saya akan buat video terpisah bagaimana cara membuat footnote, ya. Jadi cantumkan sumber aslinya kalau itu berisi tentang pengertian, ya. Nah, pengertian, nah ini boleh dari sumber aslinya. Lalu teori yang terkenal, ya kan, baru misalnya fungsi pembagian dan contoh, nah itu boleh juga, ya, fungsi pembagian contoh, ya. Nah, ini biasanya diletakkan di bab 2 kan, di kajian teori. Jadi boleh diambil, ya, tapi jangan lupa buat footnote-nya, yaitu cantumkanlah sumber aslinya. Maka janganlah malas untuk melakukan parafrase ini, ya, atau melakukan mengganti kalimat-kalimat dari teori yang kita punya menjadi kalimat yang baru, ya, disusun dengan kalimat yang baru, kalimat dari kata-kata kita sendiri, ya. Karena bukankah lebih capek nanti, ya, kalau sudah siap skripsinya
kopas sana sini, tahu-tahu di akhir tidak diterima oleh dosennya yang memeriksa dengan Turnitin itu, bahwa banyak plagiasinya ya, dan itu termasuk sesuatu yang memalukan ya di dunia akademis. Jadi membuat parafrase ini memang berlaku dari bab 1 skripsi ya, bab 2, bab 3, 4, dan 5 ya. Memang harus ada sumbangsih besar dari penulis untuk merangkai kata, mendeskripsikan ya, menarasikan ya dengan bahasa sendiri. Itulah maknanya bahwa kamu melakukan penelitian yang memang kamu buat sendiri. Oke ya, sekian dulu pembahasan dari saya hari ini. Kalau video ini bermanfaat, share ke grup kelas Anda. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.